Sidang kasus korupsi BTS 4G Kominfo dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sidang kasus korupsi BTS 4G Kominfo hari ini digelar dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari tersangka Johnny G. Plate. Pada sidang sebelumnya, Johnny G. Plate dituntut 15 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G. Jaksa juga menuntut Johnny Plate membayar denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 17 miliar rupiah. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di Pengadilan Tipikor Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan kami Aulina Iyasha di sana. Aulina, apakah sidang sudah dimulai dan untuk pledoi dari Johnny G. Plate apa saja yang menarik? Untuk persidangan pada hari ini memang dilanjutkan kembali. Seperti yang kita ketahui bahwa hari ini adalah agendanya nota pembelaan atau pledoi dari Johnny G. Plate. Dan untuk persidangan sendiri memang sampai saat ini Arlista dan pemirsa belum dimulai karena memang hakim sedang ada rapat terbatas terlebih dahulu yang memang akan memimpin persidangan Johnny G. Plate. Namun untuk suasana di persidangan sendiri sudah ramai. Pemirsa di ruang sidang juga sudah banyak yang menunggu, terutama awak media. Dan pemirsa, saya pun akan sedikit mengulas balik sedikit apa di persidangan kemarin Johnny G. Plate yang memang sudah dilakukan pada minggu lalu, yaitu dengan agenda tuntutan di mana memang Johnny G. Plate sudah dituntut 15 tahun penjara karena hakim meyakini Johnny G. Plate dan terdakwa lainnya telah melakukan korupsi, tindak pidana korupsi menara 4G BTS yang memang dilakukan pada periode 2020 hingga 2024. Dan juga pemirsa, Johnny G. Plate sendiri selain dituntut 15 tahun penjara, ia pun dituntut membayar denda 1M dan juga subsidiar kurungan 12 bulan penjara dan juga membayar uang sekitar 17,8 miliar rupiah. Dan pemirsa, saya pun akan sedikit mengulas sebetulnya apa yang dilakukan oleh Johnny G. Plate yang akhirnya menyebabkan ia dan juga terdakwa lainnya dijadikan sebagai terdakwa kasus korupsi BTS 4G ini. Ya, Johnny G. Plate memang telah melakukan tindak pidana korupsi di mana ia telah menerima program untuk pembuatan menara BTS di mana pada saat itu menara tersebut tersedia hanya 5.052 state untuk program pedesaan untuk tahun 2020 hingga 2024. Namun pada kenyataannya menara tersebut dibuatlah hingga 7.094 state dalam periode 2020 hingga 2021. Dan itu pun dilakukan tanpa sepengetahuan dari uji kelayakan infrastruktur BTS dan tanpa adanya kajian rencana pada dokumen bisnis pemerintah. Dan Johnny G. Plate pun memang langsung menjadi terdakwa dengan melanggar pasal ayat 2 maksud saya ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan juga pasal 55 ayat 1 KUHP. Ya, begitulah pemirsa dan juga Arlista yang bisa saya sampaikan dari persidangan kali ini. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Aulina Iyasha. Kami masih akan terus memantau perkembangan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum telah menuntut mantan Menkominfo Johnny Plate 15 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G. Jaksa juga menuntut Johnny Plate membayar denda 1 miliar rupiah dan juga uang pengganti sebesar 17 miliar rupiah. Ex-Menkominfo Johnny Gerard Plate dituntut 15 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station BTS 4G Kominfo. Jaksa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga menuntut Johnny Plate membayar denda 1 miliar rupiah, subsidi 1 tahun penjara, serta uang pengganti 17,8 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa Johnny Gerard Plate berupa pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan. Selain Johnny, terdakwa lain yakni ex-direktur utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, dan ex-tenaga ahli Human Development atau HUDEF Universitas Indonesia, Yohan Suryanto, juga menjalani sidang tuntutan. Anang Ahmad Latif dituntut 18 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Johnny G. Plate bersama komplotannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi hingga menyebabkan kerugian negara 8 triliun rupiah. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, RI Nugraha, iNews melaporkan.